Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Warahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqal azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala KUA Babakan Madang, juga para stafnya dan juga para penyuluh, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Calon bapak dan calon ibu ataupun peserta sistatin yang saya hormati, yang mudah-mudahan hadirnya kita semua ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridhonya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan ada dalam kemudahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafatul uzma dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita orang Sunda semua. Apa ada yang ngerti Sunda ada? Ngerti Sunda ada? Enggak ngerti Sunda? Berarti campurnya. Pada pagi ini menjelang siang, alhamdulillah kita kumpul di sini dalam rangka bimbingan calon pengantin. Udah siap jadi pengantin? Siap? Harus siap. Ya, karena yang perlu pertama kita siapkan adalah mental. Ya, mental heula, mental dulu. Mental siap ya, mental. Karena yang tadinya kita nantinya, yang tadinya kita itu sendiri masing-masing, nantinya kalau setelah akad nikah kita akan menjalani keluarga, berarti mental pun harus disiapkan, karena akan ada perbedaan menjadi satu, kan? Dari dua pemahaman yang berbeda akan disatukan menjadi satu. Maka pertama harus disiapkan adalah mental kita, baik zahir ataupun batin. Kedua adalah secara umum ya. Kedua adalah duit. Ya, harus dong, karena segala sesuatu ini sekarang, zaman sekarang ini uang itu perlu. Yang kalau pengen ada acara resepsi segala macam ya, resepsi emang itu sunnah ya, resepsi itu sunnah. Ada walimah, bahasa ininya walimah itu sunnah. Sunnah ini istilahnya biar tetangga keluarga kita tahu, oh si A itu nikah, si B itu nikah. Jadi ada orang yang oh udah nikah, orang tahu kemarin juga ada perayaannya, kan gitu. Maka sehingga sunnah ya, besar kecilnya tergantung kemampuannya ya. Kalau masalah acara mau besar bisa, mau dikecilkan juga bisa, tergantung masing-masing ya. Yang penting ada lah minimal itu istilah tetangga-tetangga di onda. Tapi kan pengennya kita itu kapan nih? Cuma ya, dalam satu kehidupan cuma sekali ya. Sekali pengennya gitu, sehidup semati. Kalau udah mati nggak mau ikutin, biasanya gitu ya. Nah itu kedua, duit modal ya.
Itu tergantung kemampuan masing-masing. Nah, di dalam menjalani pernikahan itu pertama niat kita. Nikah itu diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan agar kita diakui umat Rasul, maka sunnahlah nikah. Sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu diantaranya adalah yang paling besar adalah nikah. Sesuai dengan hawa nafsu, memang hayang, ya, emang pengen dapat sunnah lagi, perintah lagi, cocok. Ya. Masalah rezeki dan sebagainya jangan dikhawatirkan. Ya, dipikirkan perlu, tapi jangan terlalu dikhawatirkan karena sudah dijamin sebenarnya. Ya, sudah dijamin. Cuma kan kita sebagai umat Rasul. Sebentar ya. Calon pengantin yang namanya Andi dipanggil Pak Kepala sama calon istri. Enggak. Bentar Pak Ustaz ya. Apa tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana barusan? Nah, dengerin kita ya. Ngelebat kena ya. Dia mah tepuk pasti gananya. Santai kira. Pengennya masa tanya jawab sebenarnya. Ya pengennya tanya jawab jadi biar tukar pengalaman. Jadi supaya suasana itu santai. Aing ngadengikeun doang mah jenuh. Ya. Tunduh. Hanggera-gera beres, hanggera-gera akad nikah cigana. Udah terbayang. Ya. Niat pertama, niat karena Allah, mencari ridho Allah ya, dan juga melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat mencari keridhaan Allah ya. Dan juga nanti kesorannya ingin mendapat keturunan dan sebagainya ya. Karena apa? Karena tujuan nikah itu litaskunu ilaiha. Nah, tadi dalam ayat itu litaskunu ilaiha, agar hidup kita tentram dan tenang, damai. Hidup sendiri mah belum dikatakan damai. Boga duit banyak ya habis wae. Hayangna ulin wae. Gadang, HP. Tapi kalau sudah kan litaskunilah menjadi tenangan dan ketentraman. Ada teman curhat dan sebagainya. Mungkin dengan sebenarnya harus sama itu teh. Ya enggak apa-apa gini lah. Ustaz bisa laki belah sini, perempuan belah sini gitu teh. Kamu kang ngarendeng, tapi bagusnya juga udah bisa ya tukang laki harap imam kan gitu ya. Masyaallah sabab manisya ta'ilah maka pada tajawab usulnya. Jadi hei para pemuda dan pemudi, apabila kalian sudah sanggup dan siap, sudah siap segala macamnya berarti ya, tadi kan mental dan modal semuanya, pada tajawab maka nikahlah kalian. Udah siap berarti ya, tadi tak siap segala macam. Nah langsung diperintahkan untuk nikah. Alhamdulillah udah niat nih. Dan niat nikah tadi niat dalam arti karena Allah, mencari keridhaan Allah. Mental sudah siap, modal sudah siap. Tadi masalah rezeki itu janganlah dikhawatirkan, kalau dijamin sebenarnya. Ya. Kalau kepengen lebihnya, ya harus berusaha lagi. Karena kan kita namanya sebenarnya makan, minum, rumah, ya. Tempat tinggal ya, namanya udah dijamin sebenarnya, udah dijamin. Cuma nggak kita ngerasa ngandelin hasil kita padahal udah dijamin. Cuman kita berusaha, berikhtiar, karena segala sesuatu pasti ada sebabnya ya. Bukan disulap simsalabim ya. Hadirnya kita, lahirnya kita pun ada sebabnya. Maka segala sesuatu pasti tetap berusaha pun. Sudah ada akad nikah, maka sudah sah suami istri. Yang tadinya ya masyarakat sahabat, hei para pemuda dan pemudi kalian apabila sudah sanggup, sudah siap segala macam, nikahlah. Udah nikah berarti statusnya bukan lagi pemuda dan pemudi nantinya ya. Jadi apa? Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kesononya lelaki jadi pemimpin terhadap wanita dalam keluarga.
seandainya nanti sudah ada nikah dari sah suami istri, jadi suami jadi imam, jadi pemimpinnya baik, imamnya baik, makmum pun akan baik. Siap jadi imam nih? Harus siap. Segala pasti harus siap. Imam dalam hal apa? Dalam hal apa? Jadi sholat tunggu, ya, sholat laki-laki imam walaupun perempuan pintar, ngajinya jago segala macam, waktu sholat dibatasi suaminya kurang begitu pasti tetap yang jadi imam itu laki. Bentar disiap itu segala macam, suaminya biasa saja. Imam itu laki. Imam dalam kehidupan segala macam. Berarti harus dicontoh nantinya. Kalau kita terus baik. Tadi imam baik, enggak baik. Enggak makmumnya kurang baik, kasih nasihat. Imamnya kurang baik, hanya ngobrol aja. Karena kalau sudah menjadi ikatan pernikahan sudah terjadi, itu segala sesuatu hal apapun harus dimusyawarahkan berdua. Hari itu dia ngobrol dua. Sudah bersatu. Kalau yang sorangan, sebelum nikah kita tergantung kemauan kita gimana gitu. Nanti sudah nikah ngobrol. Hal apapun, sekecil apapun, karena dengan kita musyawarah itu akan enak jalannya. Ya, hal apapun, sekecil apapun harus dimusyawarahkan agar tidak terjadi gesekan. Karena tadi kalau sudah nikah, tadi statusnya jadi imam. Sudah baik. Kalau mamanya pengen baik, mamanya siapa? Istri. Nanti kalau sudah punya anak, ya kan? Pengen punya anak yang baik, anak yang soleh, berarti suami istri harus baik. Statusnya kalau sudah ada akad nikah, maka itu nikah itu terdiri dari berapa huruf? Nun, kaf, sama ha ya. Nun, kaf, ha. Nikah. Nunnya apa? Nikmatul ibtidah. Pengantin baru penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, bagaikan hidup di surga sih. Bagaikan dunia ini bagaikan milik berdua. Coba pengantin baru mah enak ya. Baik dahar sing langsung geus aya tong kudu masak. Hayang minum geus aya. Enak. Karena memang itu nikmatul ibtidah. Nikmat yang apa dalam permulaan ya sebulan, seminggu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan ke sononya, setahun ke sononya udah kena hak kena kap ya, nun kap hak ya, udah kena huruf kap. Tadi pertama nun, nikmatul ibtidah, penuh dengan kenikmatan, indah, keindahan. Pokoknya mah indah lah, pokoknya mah asal milik berdua. Ya, asal milik berdua, yang lain itu ngontrak. Kalau lagi pengantin baru mah pantes. Aduh indahnya pengantin baru. Soalnya banyak kesananya ya. Itu kan indah. Memang harus emang udah dari sononya begitu. Ya. Udah penuh kenikmatan sebulan, 2 bulan, setahun ke sononya itu. Baru dengan kap. Nun kap. Kap itu apa? Yaitu karohah atau kurhun. Karohah itu apa? Kapaksa atau kariweuh. Anu tadina udang sare deui, udang sare dahar sare deui. Geus ka ditu. Ulah sare wae atuh udang. Ieu dapur mah ngebul. Kapaksa yang tadinya banyak diam, kalau sudah jadi suami istri mah banyak gerak aktivitas. Tong sare wae geus di kamar. Ya. Kayak era kuminan tuh kumitohan. Itu
Jadi siap yang tadi tidak bangun bangun pagi, jam pagi subuh lah. Ya, kalau pagi sebenarnya kan dari jam 4 ke sini ya, jam sampai jam ini subuh lah. Yang tadinya tak pernah bangun subuh, bangun subuh. Nah, ulah mentang-mentang pengantin hanya aku main, hudang lah, burangnya salapan. Ya. Jadi maksakeun, kurhun kapaksa atau ada karibuh kasusah itu. Padahal mah enggak susah kalau dinikmati. Yang tadinya bangunnya jam 7 wae, mangkat kerja jam 8, maksudnya jam 8, bangun jam 7, jam 6. Seandainya nih, tapi insyaallah di sini mah kayaknya bangunnya subuh terus. Kayaknya, tapi enggak tahu juga, ya. Apalagi perempuan, masa perempuannya bangunnya siang. Biasanya kebanyakan itu bangun duluan itu istri. Saling bangunin. Istri bangun duluan, bangunin. Subuh-subuh, jamaah subuh. Suaminya bangunin, istri bangunin. Begitu, saya begitu, Bang. Sare keneh keneh maka dihudangkeun. Kayak balik di mushola. Sebentar sholat jam 6 pak dihudangkeun. Aduh, sholat subuh. Bangun subuh yang tadinya enggak pernah bangun subuh, bangun subuh. Tadinya santai isuk-isuk udut jeung kopi begini. Laki contohnya mah aya emang jarang santai pagi-pagi teh jarang. Subuh teh jarang. Ya ada yang santai tapi jarang. Tapi laki mah santai. Ya. Santai subuh. Subuh salat subuh beres udut jeung kopi. Ya, istri nama kerja upaya segala macam. Nanti mah jangan begitu, saling bantu. Karena kan punya hak dan kewajiban. Kalau sudah tadi ada akad pernikahan, sudah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban suami apa? Tadi udah dibahas ya? Udah kan? Kewajiban hak dan kewajibannya udah ya? Iya, makanya saya nggak bahas di situ, tadi tahu. Ya. Kalau nyuci kewajiban siapa nanti? Nyuci pakaian kewajiban siapa? Hah? Laundry. Kalau laundry bisa ngambil sendiri nggak? Punya lempang sorangan pakaian ngapung kalau laundry datang. Kewajiban siapa sebenarnya nyuci? Suami sebenarnya. Tapi yang ngerjain siapa? Istri. Itu udah jalan ya sebenarnya. Ya tapi istri bagus itu. Ya. Mau nyuci asam batu, aduh. Kewajiban sebenarnya suami. Ya nyuci itu, ya sebenarnya. Tapi kenyataannya istri, berarti kewajiban suami dikerjain sama istri. Maka kita harus timbal balik, harus baik dengan istri. Begitu, ya. Karena sebenarnya istri itu melayani suami dengan baik. Sebenarnya istri itu melayani istri dengan baik. Sebaik-baiknya istri itu melayani dengan baik. Karena ada ciri-ciri istri salehah, ya. Apabila dilihat menyenangkan, datang suami senyum dengan penuh kesenangan, yang datang suami gawe samutut komo temu anak-anak, jangan sampai, ya. Karena itu apabila dilihat seorang istri oleh suaminya itu menyenangkan, bunga terus, capek akan hilang dengan penuh senyuman dari istri dan respon yang baik dari istri. Itu sebenarnya kewajiban istri sebenarnya itu yaitu taat dan patuh kepada suami, melayani suami dengan baik. Itu sebenarnya, ya. Baju dipakai pamakaiankeun sebenarnya itu, tapi jarang ya. Aineuseuh menyuci pakaian itu istri itu banyak, ya. Padahal kewajiban suami. Berarti timbal baliknya harus baik terhadap istri karena kewajiban kita dikerjakan oleh istri. Sebenarnya kewajiban istri tadi melayani suami dengan baik, full, ya, zahir batin layani dengan baik dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya. Mau pakai baju udah siapin bajunya, pamakekeun bajunya, pakein bajunya sebenarnya nih, ya. Dan sebagainya. Sebenarnya suami berangkat, istri mah di rumah nggak boleh keluar sebenarnya.
Ya. Karena tadi tujuannya hanya melayani suami. Sebenarnya kewajiban utamanya nih, ya. Masak, nyuci sebagainya. Itu mah kewajiban suami. Ya. Istri mah tinggal duduk manis melayani suami dengan full servis dengan baik segala macamnya. Kadang-kadang kan sedikit melayaninya cuma keperluan doang. Ya. Tapi nanti akan mengalami pengantin baru itu bagi kadis itu bagaimana? Pasti ngalami ya. Bangun tidur, guys, saya kopi, rumah pakaian segala sudah disiapkan, enak. Terus sampai terus. Dan juga manggilnya, dalam manggil udah nanti sudah suami istri manggil dengan panggilan yang baik. Nonton mau kopi, yang satu, ambil. Ya. Manggil terhadap suami istri dengan panggilan yang baik. Ya. Bagian sekarang nih. Ya, sekarang contohnya padahal salah. Sekarang mah itu manggil biasa aja sebenarnya. Nanti kalau dia suami istri harus panggilan yang baik. Ya. Terserah bermusyawarah berdua. Panggilnya nanti sudah kalau ini enggak lo ngomong 2-3 berdua ngomongnya apa? Ngomongnya mu Yayang, yang Beb, Mama, apa dan sebagainya. Itu jangan panggil nama. Ya. Namanya si Maimunah. Nah kadena. Jangan ya. Ya. Dengan nama yang baik, panggilan yang baik. Terserah. Ini berdua musyawarah. Ya. Janganlah perasaan kalau manggil nama itu kurang sopan. Didengarnya juga kurang indah. Ya. Tadi namanya Junaid. Junaid ka dia, Ned. Jangan. Panggilan yang baik. Terserah mau Yayang dan sebagainya. Bagikan Rasul memanggil istrinya kepada istrinya ya Humairo, ya istri yang wajahnya berseri-seri penuh kemerah-merahan gitu, si bunga kayak si cantik kayak segala ya. Berarti yang penting nama panggilannya itu panggilan yang baik sesuai dengan kesepakatan berdua ya. Ya sekarang panggilnya AA, Neng, nanti kan pasti akan rubah lagi ya. Masa sudah keluarga nanti punya anak panggilnya AA, masih AA depan anak. Nanti anaknya manggil A lagi, ikutin ya. Tapi manggilnya Neng, pas anaknya dengar Neng, masa? Nanti kan ada perubahan. Itu tergantung masing-masing ya. Yang penting panggilan yang baik. Ya. Tadi kembali lagi ke nikah. Nun, hurufnya ada 3. Nun, kaf, ha, nikah. Ya. Bahasa Arab. Tadi nikmatul ibtida nunnya, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau sudah nikah, nggak tahu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu atau selamanya nggak tahu. Ya. Tapi biasanya kalau sudah ada 2 menjadi 1, ya kan, itu gesekan pasti ada. Ya karena kan tadi 2 menjadi 1 pasti gesekan ada. Cuma cara mengatasi gesekannya itu harus bisa. Ya, karena tadi mental kita harus ya, dikala sesuatu ada gesekan harus saling mengerti. Ya. Istri harus mengerti suami harus mengerti istri. Jangan mauan kita. Kata saya juga begini. Wah, direkcok jadinya. Jadi harus saling mengerti itu. Gesekan ada. Piring diterak, disimpan piring dengan piring disimpan setertib apapun, pasti suatu saat akan ada benturan kan? Itu wajar dalam kehidupan. Itu kehidupan dunia. Pasti. Ya ada malam, ada siang, ada senang, ada itu wajar, tergantung kita mengatasi dan menyikapi hal tersebut. Ya. Makanya segala sesuatu tadi sekecil apapun harus musyawarah berdua. Ya. Jangan sampai kemauan kita sendiri. Nikah nikmatul ibtida. Awalnya ada penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Tapi suatu saat jangan kaget apabila ada gesekan, yaitu dengan huruf yang kedua ka, kurhun atau karoha, kapaksa ataupun kasusah. Ya. Ada pasti. Dan sekarang lagi sendiri juga, senang ada, susah juga ada ya. Pasti ada, itu udah alamiah itu ya. Tadi itu kurun, bangun tadinya nggak pernah bangun subuh. Yang artinya kerja gimana kita kalau ada suami istri udah
harus disesuaikan. Jangan tadi istri mau kerja dari pagi suami molor, jangan ya. Jadi kalau sudah huruf kaf ya tadi menemukan ada kasusah atau kepaksa, itu harus sudah siap. Kepaksa di sini maksudnya gimana tadi? Pengennya tidur, tapi karena kita sudah berkeluarga harus kerja gitu ya. Kemudian ada lagi huruf ketiganya apa tadi? Nun, kaf, ha ya. Ha itu adalah halwa. Kalau sudah bisa mengerti pertama udah wajarlah nikmatul ibul kerimatan, kedua tadi melewati daripada susah, terus kemudian tadi kepaksa. Kalau sudah bisa melewati itu akan penuh dengan halwa, penuh dengan kemanisan dan keindahan. Hidup itu akan manis kalau sudah bisa melewati daripada tadi rintangan-rintangan tersebut. Rintangan itu seni, ya, anggap seni. Kalau tanpa rintangan tidak ada seni, mungkin ya gitu. Jadi kalau istilah ini mah benturan itu seni, bentuk itu seni, anggap tidak seni. Ya. Coba kalau terus aja monoton begitu aja tidak ada seni, kurang begitu indah. Ya. Tapi kalau itu sudah melewati daripada huruf yang kedua tadi, ya, kepaksa ataupun kariul, kasus sudah penuh, sudah dilewati, akan penuh dengan kemanisan halwa, huruf H, ya, manis indah, ya, karena sudah dilewati dan bisa diatasi dengan baik. Itu nikah, ya udah semua full. Kemudian kalau sudah nikah, menjadi laki menjadi suami, cewek menjadi istri, ya. Apa itu suami? Suami itu suami, S-U-A-M-I. Ada berapa huruf? Suami 5 ya. Pertama dari S ya, kita suami dulu, singkat Bapak. Suami pertama huruf S, yaitu saja'ah. Saja'ah itu apa? Gagah, jangan letoy. Harus gagah karena tanggung jawab. Pemimpin tadi kan. Suami itu pemimpin. Dikala dalam keluarga ada istri betulnya susah diatur, harus ada keberanian, ketegasan gitu. Kena isian atau berani. Nah, karena kewajiban suami pemimpin suami itu, berarti pemimpin itu harus tadi baik dan tegasan pun harus ada. Karena untuk melindungi keluarganya adalah suami, berarti harus gagah, saja'ah. Tadi huruf S saja, gagah. Contohnya ke rumah ada maling, istrinya teriak-teriak, ada maling. Suaminya malah ngambil selimut, tidur ngumpet. Nah, itu tidak masuk kriteria suami yang S huruf S-nya itu. Ya, harus gagah. Gagah berani dalam kebenaran. Kemudian huruf keduanya adalah U, uswatun hasanah. Berikanlah contoh yang baik. Karena tadi arijalu qawwamun 'alan nisaa, jadiin imam, pemimpin dalam keluarga terhadap istri dan keluarganya dan anak-anak kita. Berarti harus memberikan contoh yang baik. Tadi pengen punya istri yang baik, suami harus baik. Istri pengen suami yang baik, istri pun harus menjadi baik. Itu dari sananya. Pengen punya keturunan soleh dan soleha, suami istrinya harus soleh dan soleha. Buah rambutan jatuhnya tidak jauh dari pohonnya, menghasilkan juga rambutan. Mangga menanam mangga, buahnya pun akan mangga. Ya, kita menanam suami istri baik, anak pun akan baik. Kalau kitanya kurang baik, anaknya pun ya, karena sudah ada dari sana yang begini. Tadi sudah kalau tadi suami pengen dapat istri yang baik, maka suami harus baik. Istri pun sama, pengen dapatkan istri yang baik, suami yang baik, istri pun harus baik.
Jadi diri kita dulu, ya. Maka jadikanlah contoh suami, karena uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik, karena imam, pemimpin. Kalau sudah punya anak, berarti kan suami istri harus baik agar anaknya juga baik. Pantas anaknya tengah warok wae. Jangan terlalu menyalahkan anaknya. Bagaimana pemupukannya, bagaimana mendidiknya. Bahkan ada istilah begini, ya. Ada istilah begini. Kalau anak kita akhlaknya kurang bagus, ini ada istilah ini, istilah ya. Badung. Berarti banyak yang dilihatnya kemana? Ke istrinya, ke ibunya. Karena yang banyak bertemu dengan anak itu ibunya. Kenapa itu? Lihat aja ibunya. Ya, gitu. Karena banyak ya. Berarti banyak yang ditiru oleh anaknya itu apa? Tingkah ibunya karena sering ketemunya. Ada istilah seperti itu. Ya. Tapi tidak semua, tergantung. Ya. Kalau lihat, wah ya pakai anak kumal, bajunya sebleh, ya. Celana lagi rombeng, itu mah lihat suaminya. Oh, tara pamelikeun, nggak pernah dibeliin. Itu contoh, itu istilah. Jadi SU-nya itu ada uswatun hasanah. Berikanlah suami itu, berikanlah suri tauladan yang baik, contoh yang baik kepada keluarga. Terus apa lagi? Apa? M. Suaminya M. Su'a dulu tuh. Su'a ya. Mang M itu beres. Itu adalah amanah. Amanah. Jadi suami kalau sudah tadi udah akad nikah diberikan amanah. Siapa amanahnya? Istri harus bisa menjaga amanahnya. Ya, istri pun jangan mentang-mentang pinter nganggap rendah kepada suami. Walaupun sepinter apapun tadi dalam salat pun tidak bisa jadi imam, tetap suami. Nah, suami itu harus amanah. Dalam hal apapun harus amanah, ya. Singkat. Terus apa lagi? Amanah. Terus M ya. Mawaddah. Penuh kasih sayang. Ya, suami harus penuh kasih sayang kepada siapa? Istrinya. Kalau sudah anak, kepada anak istri. Ya. Terus penuh cinta. Ya. Biasanya kalau sekarang itu masih cinta nih, ya. Masih cinta lah. Sebelum nikah cinta, sebulan 2 bulan udah keluarga setahun, itu masih cinta. Kesononya 2 tahun kesononya bukan cinta lagi. Apa tuh? Warohmah. Ya. Sekarang masih cinta, penuh dengan cinta. Makanya cinta kasih sayang. Nanti mah kasih sayang kesononya. Sekarang mah cinta. Cinta itu buta. Beda. Cinta itu segala sesuatu pasti akan dikasih. Gak diminta, ditawarin. Karena udah cinta. Makanya cintailah dengan sewajarnya. Karena Allah. Ya. Bencilah dengan karena Allah. Istilah begitu. Ada seperti itu. Karena tuh jangan terlalu mengedepankan cinta. Karena kalau sudah mengedepankan cinta, segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Cinta mah bager, enak, indah cinta mah. Karena apa? Tidak pandang bulu, mau mau sesat, mau tidak, mau salah, mau tidak. Yang penting aku cinta sama dia. Gitu kan? Sampai cinta mati, gitu kan? Tapi kalau sudah setahun berikutnya ke sana, kedua tahun berikutnya, cinta mulai pudar, penuh kasih sayang. Nah, kalau kita sekarang masih cinta, ya, jalan, neng beli apa neng, bager tawaran, ya, pengen beli apa, gak usah minta, karena sudah ada cinta, penuh pengorbanan ke sana. Kalau tidak mau berkorban, nah, cinta bisa diragukan. Ya, contohnya itu cinta. Nanti ke sana udah mawaddah warahmah, kasih sayang. Contoh cinta begini. Kalau cinta itu tadi segala sesuatu, saya pengen motor nih contohnya. Karena sudah cinta dibeliin motor. Padahal nggak kayak, waduh belum bisa nih, takut celaka. Nggak mikir begitu. Ya. Tapi kalau udah kasih sayang, ya,
udah mawaddah warahmah. Warahmah. Mikir 2 kali. Contoh anak kecil. Sama orang tuanya dikasih uang. Atau lagi main kasih uang buat beli silet. Kecil nih, setahun 2 tahun beli silet, main silet. Dikasih nggak sama orang tua? Enggak ya? Takut apa? Takut bahaya ya. Karena udah sayang. Oh, jangan langsung diambil. Nggak boleh. Kalau cinta mah nggak mikir ke situ. Ya. Ya kesonanya dah baru tadi cinta kasih sayang, cintanya masih ada, cuma lebih tinggi kasih sayang. Ya, seperti bagaikan gitu. Orang tua terhadap anak bukan cinta, sayang. Ya. Kalau sayang tadi, kalau bahaya jangan. Ya. Kalau memang manfaat diberikan. Gitu. Hayang pengen pisau, anak kecil pengen pisau, bukan pisau, nggak bakal dikasih sama orang tua. Kalau masih kecil. Kenapa? Takut. Sekarang masih cinta nih, entah setahun keluar ke sana udah mulai tuh, ya. Mikir-mikir. Yang beli mikir dulu pertimbangan segala macam. Ya. Tadi amanah, ya. Wadah ya. Cinta dan kasih sayang. Wajarlah suami istri saling mencintai dan menyayangi, ya. Jangan sampai pudar. Jangan sampai sekarang doang. Ya, harus apa namanya? Hidup semati. Hah? Boro-boro hidup semati, suami mati mah nggak mau ikut, ya kan? Istri mati nggak mau ikut. Istilah ya, maksudnya apa? Jangan sampai pudar kasih sayang itu terus berjalan sampai kakek nenek, sampai meninggalnya penuh kasih sayang. Tadi kalau sudah melewati bentrokan itu kan tadi manis ketemunya. Wajar, ya. Dunia ada siang ada malam, jam berputar, itu wajar. Cuma kita harus bisa mengatasnya, problem solving sebenarnya, ya. Terus mawaddah, ada istilah satu lagi ya, istiqomah. Istiqomah dalam berumah tangga, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam beristri. Ulah culak cilik kayak udah nikah mah mata teh udah dijaga. Ngomong cewek cantik. Jangan dulu, udah stop lah, udah istiqomah tuh yang di rumah. Sama itu juga. Istiqomah. Ya, istiqomah dalam ibadah lanjutkan terus. Juga tadi kan kalau udah nikah itu tadi harus ada perubahan. Tadi dari bangun, tadinya siang pagi cara sholat, gak pernah sholat, harus jadi sholat. Karena dia contoh nantinya, ya. Uswah tadi, tara kamu sholat, jangan pernah kamu sholat, gak pernah berjamaah, sholat di rumah aja, cowok contohnya. Ada yang gitu ada? Alhamdulillah ya, kamu sholat terus ya, ke masjid terus ya, yang lagi mau mah. Kagak, ya. Mending masih mau sholat dibandingkan kagak yang sholat. Salah ngebandinginnya. Ya seimbang. Iya dan tidak itu bukan bandingan, ya. Bandingan itu dengan ada level-level tertentu. Iya dan tidak bukan bandingan, ya. Bandingan bukan itu. Itu iya dan tidak bukan perbandingan, ya. Perbandingan mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Ini mas sodako jambu, ini sodako mangga. Ada perbandingan tuh, sama-sama sodako, cuma bandingannya beda. Soalnya sholat dan tidak bukan bandingan, ya. Masih ada bandingannya gini, sholat dan berjamaah, masih ada banding itu, ya. Masih sholat juga kan, nggak ke masjid, bandingannya beda, ada bandingan. Imam yang, wah saya malam dulu ya sholat jadi tidak, dia nggak sholat, bukan bandingan, ya. Salah membandingkan. Bandingan tadi ada tingkatan ini, ya dan tidak bukan bandingan, ya. Itu udah jelas jawabannya kali itu. Jadi istiqomah ya, suami kalau sudah ini udah akan nikah jadi suami yang istiqomah, ya, dalam pandangan, dalam ibadah sebagainya istiqomah, ya. Mata pun harus dijaga. Wajar betul lagi lihat di motor tuh cantik, jangan selewat doang. Tapi walaupun begitu hati tetap satu sama yang di rumah, ya.
bukan wajar karena bukan wajar. Boleh tidak boleh sebenarnya, itu manusiawi maksudnya. Saya tidak membolehkan ya, karena itu memang nggak boleh gitu ya. Maksudnya manusiawi gitu ya. Ya keindahan pasti mata melihat gitu ya. Oh bangun di gunung bagus tuh. Ataupun tadi perempuan juga kadang-kadang begitu, mungkin kadang-kadang cuma sedikit ya. Nggak banyak, tapi ada, cuma nggak semuanya. Kadang-kadang saya juga sama, kalau di motor lihat yang bening tuh mata ngerelek. Tapi ingat lagi baik, ya di rumah berarti istiqomah tetap, mata magelatan tapi hati tetap milik si dia ya, milik Yayangku begitu ya. Tapi harus dijaga mata, hati ya. Itu suami ya, hurufnya 5. Pertama gagah, terus kedua apa ya, uswatun hasanah yang baik, ketiga amanah, keempat mawadah, kelimanya istiqomah. Suami itu, istri itu hurufnya alif alif i ya, i s t r i, istri. Singkat aja, singkat. Kalau dipanjangin 2 jam lebih nih. Kalau dibuat ceramah 2 jam lebih nih. Singkat aja. Istri. Pertama I itu adalah ilmu. Istri, ya suami juga tetap harus punya ilmu. Ya. Di sini istri itu pertama harus punya ilmu dalam pendidikan terutama. Karena nanti anaknya itu, ibu itu adalah madrasatul ula. Tahu madrasah? Tempat belajar. Ya. Pendidikan. Mangga. Ilmu dalam rumah tangga, ilmu dalam mendidik anak. Karena tadi kebanyakan anak itu kebanyakan ke ibu ya. Karena ibu itu madrasatul ula, tempat pendidikan pertama. Sebelum ke orang lain pasti ibunya yang ngajarin ya, pasti. Bapaknya mah jarang. Saya sendiri punya anak itu ya, ngajarin ngomong pertama siapa? Pasti istri. Karena setiap hari ataupun pegang pasti baik ya. Anak siapa? Ya, tahunya anak dia sendiri ya kan. Panggilnya tergantung ya. Wow, nanti si camat pengen jadi camat tuh, atau presiden, atau panggilan apapun, panggilnya mama. Yang ngajarin pasti ibunya ya. Tuh papa tuh datang, papa datang. Kalau manggil papa tuh datang, papa. Ibunya hal apapun, mama, makanya ngajarin yang benar. Kadang-kadang ibunya ngajarin yang diplesetin ya. Mama panggilnya apa, diplesetin gitu ya. Dicadelin gitu kan, suka ada ya. Itu makanya yang baik, ilmu dipersiapkan untuk si istri pertamanya. Ilmu dalam rumah tangga, ilmu dalam pendidikan dan sebagainya. Ilmu masak harus bisa. Sekarang berarti kemarin istri gak pernah masak karena masih sendiri, bebas dari mamahnya, dari ibunya. Ya kalau udah punya suami harus bisa masak dong. Wah ngapain masak, berarti sekarang punya duit beli, itu lain lagi. Tapi kan lebih nikmat masakan sang istri ya. Ya walaupun memang agak ketir sedikit, tapi karena penuh dengan kasih sayang ngasihnya, akan tidak terasa, asinnya juga akan manis, akan gurih. Begitu. Tapi kalau ngasihnya masaknya ngomong mea mulu, wah supaya ngomong mulu, gak nikmat. Tapi kalau masaknya santai, penuh karena Allah, menyajikannya juga penuh kasih sayang dan sebagainya, dimakannya juga nikmat. Walaupun asin tidak akan disebut asin ya, walaupun kurang gurih tidak akan disebut gurih. Ini enak banget masakan mama, nikmat. Dan juga nanti nih kalau masakan istri suami, kalau asin jangan sekali kasar asin. Kalau memang asinnya kasarkan asin. Nah, nikmati saja. Ya, kalau udah lagi santai baru kali masak apa mah? Itu tadi garamnya berapa sendok?
gitu kan. Lagi masak asin banget, wah dipalangkeun ya piring, dilempar di kana langsung. Jangan sampai ya. Ya cari-carilah ngomong-ngomong yang tempat-tempat lagi senang hati gitu ya ngobrolinnya. Tadi cukanya asem kan atau tomatnya gimana? Asem ini ngomong dengan baik, jangan langsung dari situ ya pas makan bil katanya ini. Asem banget, wah pasti piring itu ngelayang itu. Ya, maka harus baik ya, jangan sampai begitu, harus menghargai ilmu ya. Istri pertama harus siapkan. Makanya sekarang itu enak Google bikin sop, tinggal pencet sop, tep, rendang, tep, ya maunya. Dulu mah zaman bapak boro-boro ada, bukan sama cabai bawang goreng segala macam. Sayur apa nih? Nggak tahu, pokoknya begini, tumis. Dulu kan nggak ada bahasa tumis, contohnya istilahnya kan. Soalnya klik tumis, bumbunya ini. Dulu mah enggak. Pokoknya bumbu apa dicampurin. Sayur apa nih? Nggak tahu, pokoknya sayur gebrok. Padahal sekarang udah namanya enak. Ilmu kedua adalah sobar. Harus penuh kesabaran. Ya, yang tadinya tidak nyuci sabar. Tadinya tidak masak sabar. Ya. Tadinya tidak menyiapkan kopi, air, minum dan sebagainya. Sekarang disiapkan, sabar. Macam amat sih. Pagi-pagi udah bikin kopi. Nggak usah begitu, karena tahu karena kewajiban tadi melayani suami, ya. Dan suami harus mengerti karena banyak kewajiban suami dikerjain istri, mulai nyuci, masak sebagainya, itu kewajiban suami, ya. Cuma dilaksanakan sama istri, berarti kita harus pengertian. Paling kalau begini, masak asin tuing, ngomong tuh suaminya, ini kewajiban katanya sebenarnya bisa begitu, karena memang tadi masak nyuci itu kewajiban suami, cuma dilaksanakan oleh itu istri yang baik. Karena tadi istri salehah dilihat itu menyenangkan, disuruh itu diikuti, diperintahkan hal yang baik ya. Baru apabila ditinggalkan dia bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harta dan keluarganya. Nah, gitu. Kata suaminya jangan pulang, jangan keluar, diem aja. Bahkan sampai ada kisah ya, orang tuanya meninggal, terus tidak diizinin sama suaminya untuk melihat orang tuanya, tidak akan berangkat. Ya. Karena patuh kata suaminya, jangan ya, nggak boleh keluar, berarti jangan ke sono. Padahal bapaknya meninggal tuh, ya. Karena sama suaminya dilarang, karena mungkin mau bareng kayak mau apa nggak tahu lah rasanya. Jadi nggak berangkat si istri itu, nangis di rumahnya karena pengen lihat bapaknya meninggal, ya, orang tuanya meninggal. Tapi dia patuh kepada suaminya, karena kalau sudah berkeluarga, utamanya istri itu patuh terhadap suaminya, walaupun masih punya orang tua. Beda dengan suami walaupun punya istri, tetap orang tua yang utamakan. Kalau suami beda lagi, ya. Karena kalau istri berdosa, suami ikut berdosa. Tapi suami berdosa, istri tidak ke bawah-bawah. Enak begitu. Karena kewajiban suami istri itu. Betina istri itu main nongkrong ataupun berdosa, didiemin sama suami ataupun tadi didiemin, gak ditegur apa, ikut dosa. Pokoknya dosa istri, suami kebagian. Suami berdosa, istri gak kebagian. Nah begitu. Terus si istri itu tadi orang tuanya meninggal karena tidak ada izin dari suami, ya, sampai dengan dikuburkannya karena dia taat dan patuh kepada suami, ya. Habis itu kata orang bilang, nemen banget nggak berangkat ke sono kan gitu ya. Anak itu gimana sih? Ya, gitu. Padahal karena apa? Kalau sudah nikah, istri harus patuh kepada suami. Orang tua kedua harus tetap harus suami. Kecuali tadi suami udah punya istri, pertamanya orang tua, terutama ibu, bukan orang tua lah, baru ke istri. Cuman istri jarang sadar hal itu, ya. Padahal kewajibannya kalau suami itu dulu utamanya orang tua, baru ke istri. Itu pun jangan sembarangan mentang-mentang suami itu masih punya tanggung jawab kepada orang tua, suami semaunya.
harus kompromi sama istri. Contohnya mau ngasih uang nih sama orang tua, bilang sama istri, ya. Sama, ke mertua pun ngasihnya sama. Contohnya nih biar adil mah. Kalau ke orang tua kita sendiri orang tua laki kita ngasih 500 contohnya 500.000. Ke mertua juga 500.000. Ngambek mas istrinya? Nggak bakalan karena mbak adil gitu. Cuma kalau seandainya keluarga suami itu ada musibah, ya. Suami itu walaupun kata istri nggak boleh ke sana, tidak ada seperti itu. Suami itu harus berangkat karena itu orang tua sendiri, ya, karena masih full kewajibannya. Gitu, beda dengan istri. Istri mah orang tuanya meninggal ataupun ada musibah, kata suami jangan, nggak boleh berangkat, ya. Gitu. Padahal sampai dengan kemudian sampai ada yang mimpiin orang tuanya itu ahli surga, selamat dalam kuburnya dan ahli surga. Kenapa? Punya anak yang solehah taat terhadap suaminya. Tuh selamat orang tuanya karena tadi si punya anak perempuan yang taat kepada suami. Secara johir jahat banget gak berangkat, tapi padahal menyelamatkan orang tua. Singkat terlalu ini sobar, ya, istri harus sobar. Kemudian T-nya itu tawadu dan tawakal. Harus tawadu, ya, jangan mentang-mentang pinter pandai. Istri harus tawadu terhadap suami. Dan kemudian harus ridho, ya, ikhlas dan sebagainya. Terakhirnya ada tetap sama istiqomah, ya, istiqomah tetap ada, ya, dalam hal kebaikan, dalam hal keluarga dan sebagainya. Mungkin itu sebelum saya tutup. Ada yang bertanya dulu nggak? Cik Bapak tadi mendingan tanya jawab, kita tukar pengalaman. Ada yang bertanya nggak? Nggak? Pengen cepet kayak ini. Oke, dari saya cukup sekian. Saya tuh sebenarnya baru datang, baru juga mau minum itu langsung suruh aja gitu, ya. Buru-buru. Makanya saya juga ngomongnya buru-buru nih, ya. Paham? Ya haruslah sedikit-sedikit, itu mah hanya sedikit-sedikit, ya, nanti bisanya dan memahami lebih dalamnya sudah mengalami. Karena segala sesuatu kalau sudah dialami akan memahami segala sesuatunya. Kalau tidak mengalami, untuk memahami itu sulit atau lama. Nah, dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibagi dua ini belum? Berapa? Harus dong. Masa naik kapal nggak berdoa dulu, takut kapalnya oleng terjatuh lagi. Tanpa ya.